Hai sahabat semuanya, jumpa lagi dengan aku Yulia di sini. Pada kesempatan ini aku ingin berbagi sedikit tentang apakah ada kesempatan bagi orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk bisa tinggal hidup di Jerman meskipun tidak kuliah gitu, tidak dengan tujuan belajar gitu. Ya tentulah gitu. Misalnya nih dapat orang Jerman, tentu saja akan lebih mudah gitu. Perempuan ketemu laki-laki, laki-laki ketemu perempuan gitu. Ada kok juga melalui jalur yang namanya au pair matching ya. Jadi itu salah satu cara orang-orang anak muda untuk bisa bekerja. Sebenarnya kerjanya lebih kepada apa ya? Ini bukan kerja profesional, tapi kerjanya lebih dari bersifat mutualisme lah istilahnya. Yang datang sebagai au pair matching bisa laki-laki perempuan, itu datang ke Jerman, kemudian tinggal bersama sebuah keluarga yang memiliki anak-anak di bawah umur gitu ya. Jadi untuk bisa bersama anak-anak mereka. Nah kalau untuk tingkat seperti ini memang istilahnya ya, berapa uang yang dapat dan sebagainya, izin dan semuanya biasanya itu berdasarkan kesepakatan dengan istilahnya di sini itu adalah hostnya gitu ya. Jadi semua host akan bertanggung jawab termasuk asuransi yang bersangkutan. Kalau untuk masalah gaji sih sepertinya bukan gaji seperti kalau orang bekerja ya, karena kan sifatnya mutualisme gitu. Jadi saling menguntungkan lah. Yang datang ke sini bisa menikmati bagaimana hidup di Jerman, kemudian juga bisa belajar bahasa Jerman, karena kalau au pair matching itu untuk kemampuan berbahasa Jermannya tidak dituntut seperti kalau orang mau bekerja atau kuliah gitu ya. Sambil belajar bahasa, tapi paling tidak aku yakin paling tidak bahasa Inggris lah. Kalau cuma pinter bahasa Indonesia kayaknya sulit deh, gimana komunikasinya nanti gitu. Ada juga yang melalui jalur tenaga kerja sukarela gitu. Di Jerman ini meskipun orang-orangnya sangat sibuk, sangat individual, jangan salah, banyak orang juga yang suka bekerja sebagai tenaga kerja istilahnya sukarela, membantu orang lain. Misalnya orang yang sudah pensiunan punya waktu sisa, kemudian membantu. Aku lihat di sana itu pernah di televisi itu sebuah reality show gitu, membantu sebuah keluarga besar yang kesulitan untuk menjaga anak-anak mereka lah. Ini si ibu yang udah pensiun membantu ini keluarga pengungsi gitulah ya, kemudian membantu untuk bagaimana mengajarkan anak-anak bersosialisasi, kemudian juga dalam bahasa mengajarkan bahasa, kemudian ya sesuai dengan dunia anak-anak itu. Kadang juga ada anak-anak muda gitu membantu sebuah keluarga yang single parent, ibunya tidak sanggup untuk mengajari, terutama pada masa pandemi kemarin itulah banyak di sini juga orang-orang yang sangat peduli, kemudian membantu keluarga tersebut mengajarkan anak-anak mereka ketika waktu belajar dan sebagainya. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan nih gitu, orang Indonesia yang pengen kesini sarjana, apakah wajib ataupun lebih baik tidak sarjana atau lebih baik sarjana? Tergantung teman-teman. Kalau sarjananya itu keahliannya itu merupakan keahlian yang sangat dibutuhkan di Jerman ya, artinya sarjana langka keahliannya itu, bisa jadi akan mudah. Tetapi kalau cuma sarjana biasa kayaknya susah deh gitu. Even ketika menikah dengan orang Jerman ya, ini sarjana misalnya dokter sekalipun, dokter lulusan Indonesia, untuk bisa bekerja sebagai dokter di Jerman ini susah. Mengapa? Karena kan ada penyesuaian ijazah gitu, perlu ada istilahnya verifikasi ya, kualifikasinya bagaimana gitu, apakah sudah sesuai dengan standar di Jerman. Belum lagi bahasanya yang sangat tinggi, artinya bahwa kemampuan berbahasa itu juga menjadi penghalang ya buat orang-orang yang ingin melakukan penyesuaian ijazah di Jerman. Jadi selain penyesuaian standar, tetapi di sini juga yang sangat penting itu adalah penyesuaian bahasa. Semakin tinggi job, semakin tinggi pula tuntutan kemampuan berbahasanya gitu. Seperti aku misalnya guru, pengen jadi guru di Jerman, ya kemampuan berbahasa aku paling tidak C2 gitu, padahal aku sekarang ini baru B2 gitu. Kalau B2 itu paling untuk setingkat seperti ingin pekerjaan seperti misalnya perawat kayak gitu. Kalau ingin bekerja sebagai guru gitu, kayaknya lebih
berat untuk bahasanya gitu. Jadi paling tidak C2. Nah, itu mengapa aku tidak bekerja lagi di Jerman, karena aku sebenarnya udah ketuaan deh kalau harus melewati proses-proses semacam itu. Aku harus melakukan penyesuaian ijazah, kemudian aku harus kursus bahasa lagi gitu, paling tidak 2 tahun. Kemudian penyesuaian ijazah itu juga aku mungkin harus ke perguruan tinggi lagi kayaknya aku udah terlalu tua untuk bekerja sampai dengan usia pensiun. Nah, nanti kalau udah pensiun itu mungkin pensiun aku juga tidak seberapa jatuhnya gitu. Jadi suami aku juga udah pensiun, kemudian suamiku bilang ya udah di rumah aja lah sama aku gitu. Jadi kita bebas bisa kemana-mana. Kami tidak kaya, tetapi kami cukuplah kalau hanya untuk mudik, kemudian jalan-jalan dikit-dikit gitu. Masih lah gitu. Kami tidak kaya tapi it's okay gitu. Nah, bagaimana peluang untuk sarjana? Tadi aku udah sampaikan ya, cukup susah gitu. Kalau untuk yang tidak sarjana, justru mungkin akan lebih tidak terbebani. Karena apa? Banyak Jerman sangat membutuhkan tenaga kerja menengah melalui program Ausbildung seperti yang aku sebut pada videoku sebelumnya. Jadi, kalau menikah dengan orang Jerman, kemudian masih muda nih ya, kemudian tidak mau kuliah lagi, tidak mau mengambil background sebelumnya, tapi ingin bekerja, mencari pekerjaan lain yang baru gitu, keterampilan baru, ya nggak apa-apa, ikut aja program Ausbildung. Kalau pengen jadi guru TK ya Ausbildung aja gitu, ngambilnya itu RCH ya, RC Herin lah kalau orang perempuan namanya RC Herin. Jadi menjadi tenaga pendidik di TK gitu, ngambilnya Ausbildung gitu. Atau mau jadi kerja di hotel atau di mana gitu, ngambilnya cukup Ausbildung aja gitu. 3 tahun, 3 tahun setengah sesuai dengan keahliannya ya. Kalau lebih membutuhkan istilahnya kemampuan berpikir otak dan sebagainya, itu lebih lama biasanya. Tapi kalau cuma hanya sebagai tenaga istilahnya handwerk, bekerja dengan tangan, ini tidak terlalu lama, 3 tahun lah seperti itu untuk Ausbildung, kemudian mendapatkan gaji standar di Jerman gitu. Nah, orang-orang yang memiliki sertifikat ijazah Ausbildung ini pasti mendapatkan pekerjaan karena sangat dibutuhkan sekali pekerja-pekerja kelas menengah untuk hampir di semua bidang di Jerman, bidang kesehatan, bidang industri, otomotif, bangunan, banyak deh teman-teman. Jadi serius ini. Jadi kalau teman-teman aku biar mudah bisa datang ke Jerman menikah, ya nggak apa-apa. Kalau masih muda, peluang untuk Ausbildung sangat banyak, sangat besar dengan gaji yang cukup standar loh di sini ini. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan orang Jerman? Apakah mengapa mereka lebih suka Ausbildung atau suka sarjana? Ya tentu saja orang akan lebih suka menjadi sarjana. Tetapi tunggu dulu, kalau di Jerman itu untuk pergi ke perguruan tinggi itu kan butuh ke sekolah menengah dulu ya. Nah, di sini tuh namanya gimnasium. Untuk bisa ke gimnasium kemudian menjalani gimnasium sampai lulus itu di sini sangat berat. Ya, jadi anak-anak di sini yang akan menuju kuliah, mereka melewati gimnasium sebagai abitur istilahnya itu sangat berat. Jadi makanya anak-anak yang memang tidak mampu ya tidak memaksakan diri. Orang tua yang sadar anaknya tidak mampu, misalnya orang tuanya insinyur sekalipun nih, ya nggak akan memaksa anaknya untuk kuliah gitu. Ya nggak apa-apa, Ausbildung ya nggak apa-apa, tidak harus sarjana. Bosnya suamiku waktu masih kerja itu ayahnya insinyur, kemudian anaknya itu Ausbildung praktikum di tempat bapaknya di perusahaan itu. Dia hanya lulus seperti SMP aja kemudian Ausbildung, ya enggak apa-apa karena memang tidak mampu. Itulah orang Jerman, mereka realistis aja. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak perlu gitu. Jadi istilahnya bahwa mereka itu tidak sarjana minded ya. Sarjana itu istilahnya kelasnya sangat tinggi dan kerjanya pasti juga mendapatkan pekerjaan yang layak kalau di sini ya. Untuk menuju ke sarjana lulus dari gimnasium itu udah suatu hal yang berat gitu. Jadi ketika anak-anak itu, kamu sekarang lagi ngapain gitu, aku lagi abitur. Oh, orang pinter nih anak gitu, hebat kamu gitu. Kalau di Indonesia kan aku lagi SMA gitu, nanti rencana gini, kayaknya kalau SMA biasa-biasa aja tuh ya.
bukan sesuatu yang spesial, karena tidak pintar pun istilahnya ya SMA aja gitu, nanti tidak pintar pun nanti tetap mikirnya kuliah gitu kan, karena kalau di kita itu kan kayaknya sarjana minded gitu, kalau nggak sarjana kayaknya nggak keren gitu, kalau nggak sarjana kayaknya nggak akan dapat pekerjaan, kalau nggak sarjana cari istri ya susah, apalagi istrinya sarjana, mungkin calon mertua pun nggak akan terima kalau nggak sarjana kan gitu. Jadi di kita tuh sarjana kayaknya sesuatu yang it is a must gitu. Kalau enggak cari istri pun susah gitu, kalau yang istrinya tidak asal istri aja gitu, maksudnya dengan kelas yang ini, mungkin mertuanya udah, apalagi calonnya istri ini sarjana kok yang laki-laki cuma lulus SMA, kayaknya di Indonesia susah deh gitu ya. Kalau di sini enggak begitu gitu, jadi orang tidak mikir harus sarjana, enggak sarjana minded gitu, karena bekerja sebagai pekerja menengah lulus bilung di sini tuh udah, jangan salah ya, dia kerjanya di supermarket misalnya, di kasir gitu, jangan salah dia nanti pulang nyetirnya BMW Mercy itu biasa di sini ya. Tukang itu genting itu ya, kalau di sini namanya dachdecker itu, jangan salah rumahnya bagus, tumpaannya yo BMW gitu kalau di sini gitu ya. Jadi kadang-kadang sekali lagi di sini, apa status kamu bekerja, apa pekerjaan kamu, mau tukang ini, tukang pasang lantai keramik, mau tukang cat, mau tukang apa, di sini itu bukan sesuatu yang tabu ya, karena itu pekerjaan standar di sini dengan gaji standar. Mereka ini memiliki pendidikan khusus kejuruan gitu ya, yang memiliki kualifikasi, sehingga dengan lulus seperti itu tuh dimanapun mereka bisa bekerja di Jerman ini gitu. Termasuk orang-orang di Eropa Timur ya, mereka kan punya ya, kalau mereka masuknya dalam Uni Eropa gitu, mereka memiliki hak yang sama untuk tinggal di Jerman dan bekerja di Jerman. Begitu juga sebaliknya. Nah, orang-orang dari Eropa Timur itu kalau mereka memiliki background tenaga kerja handwerk gitu tuh, di Jerman mereka tidak kesulitan mencari pekerjaan gitu. Meskipun mereka tidak pintar berbahasa Jerman sekalipun akan mudah, karena standar mereka mungkin hampir sama ya gitu. Dan mereka memiliki hak untuk bisa bekerja seperti layaknya penduduk di Jerman. Permasalahan orang kita kan memang yang pertama harus mendapatkan visa kerja. Nah, itu yang susah gitu, karena itulah yang aku katakan, ketika negara kita itu belum begitu apa istilahnya ya diakui dunia, itu merupakan satu kesulitan juga bagi orang-orang Indonesia untuk bisa mengembangkan sayap untuk hidup di negara Eropa pun di Amerika ya. Kalau orang-orang yang hanya tinggal di Indonesia tidak merasakan ini huru hara di negara, istilahnya ya, negara kita tuh cekcok aja dengan orang sesama kita, dan kita tidak akan cepat maju berkembang, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pengakuan dunia terhadap Indonesia, dan itu akan mempersulit orang-orang kita untuk mendapatkan izin tinggal di luar negeri, teman-teman. Betul. Jadi kadang-kadang tuh aku iri negara-negara Asia tertentu gitu, kalau di Jerman tuh mereka bisa istilahnya ketika masuk ke Jerman itu tidak harus melalui cek kontrolnya tuh melalui apa namanya visa umum. Kadang-kadang mereka sudah mempunyai jalur sendiri sehingga bisa istilahnya bisa masuk otomatis gitu, kayak orang Indonesia ketika dari luar negeri mereka bisa langsung masuk ya dengan menggunakan self apa istilahnya kalau kita mengatakan self control lah gitu, kayak gitu. Nah, kalau di Jerman aku lihat kadang-kadang orang-orang dari misalnya nih dari aku nggak tahu tuh, pernah sih aku lihat gitu, wah enak banget ya. Jadi artinya bahwa ketika negara kita itu diakui dunia gitu ya, itu akan sangat memudahkan orang-orangnya juga ketika mereka ingin pergi melancong ataupun ingin tinggal di luar negeri gitu. Nah, itulah mengapa kadang-kadang aku sedih juga ketika orang-orang kita itu ribut aja di negaranya gitu ya. Di negara kita itu mereka nggak merasakan susahnya kita ketika kita hidup di negara lain gitu. Atau orang-orang yang ingin pergi ke negara lain, orang Indonesia, ini kadang kita akan mengalami permasalahan terkait dengan izin dan sebagainya, khususnya ke negara Eropa dan Amerika gitu. Jadi balik lagi ke tema kita ya. Jadi bahwa orang Jerman itu tidak sarjana minded gitu. Karena di sini itu dengan kualifikasi sebagai pekerja menengah itu udah
bisa hidup layak kalau di Jerman. Jadi orang Indonesia yang pengen ke Jerman dengan sarjana, ijazah sarjana Indonesia, menurut aku akan cukup sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan background yang ada di Indonesia. Apalagi memang sudah misalnya punya jabatan ya, kayak aku pernah kepala sekolah ya, aku jangan bermimpi deh bisa mendapatkan posisi seperti waktu di Indonesia gitu. Realistis aja lah gitu. Aku juga realistis gitu. Dan untuk memulai lagi aku kayaknya no lah, kayaknya aku lebih baik di rumah gitu. Bagi yang muda-muda nggak apa-apa gitu, memulai karir lagi gitu, atau ganti pekerjaan dengan ikut Ausbildung. Jadi sekali lagi teman-teman, Jerman negara besar, tetapi orang-orangnya di sini berpikirnya realistis. Nggak mampu jangan dipaksakan gitu. Ketika mereka mengatakan aku nggak mampu, aku pernah suatu saat ya ini, aku ada masalah dengan apa pundakku atau apa gitu, punggungku lah gitu. Kemudian aku dapat terapi ya, fisioterapi. Nah di situ aku di handle sama seorang perempuan gitu. Dia apa aslinya itu sebenarnya bukan orang Jerman, tapi orang tuanya sudah lama tinggal di Jerman sehingga dia menjadi warga negara Jerman gitu. Nah dia waktu itu cerita, aku tuh waktu itu kuliah sebenarnya, tetapi kok nggak serak perasaan aku gitu. Kemudian aku keluar dari kuliah, sekarang aku mencoba untuk kerja misalnya. Pertama aku di perhotelan, kayaknya kok feeling aku nggak enak lagi, keluar lagi. Nah, akhirnya aku ikut Ausbildung ini sebagai fisioterapi gitu. Dia kerasan betah di situ. Bayangkan dari mau kuliah jadi fisioterapi itu, kalau di tempat di Jerman itu kan kerjaannya seperti ada yang melalui pijat ya, dengan atau juga dengan alat-alat gitu. Jadi melayani orang. Nah dia tuh pas saat melayani aku tuh dengan pijat gitu. Nah itu teman-teman, jadi nggak ada gengsi, nggak ada apa, itu bekerja sesuai dengan hati, bekerja sesuai dengan kemampuan, ya. Tidak ada istilahnya gengsi harus sarjana minded, enggak juga kalau di Jerman ya. Mereka realistis saja. Begitupun orang tua, tidak memaksakan anaknya kalau ayahnya dokter harus jadi dokter, kalau ibunya sarjana atau insinyur harus, enggak juga sih gitu. Jadi itu sekali lagi dikembalikan kepada anak, dikembalikan kepada yang bersangkutan mau sarjana atau tidak. Di Jerman ini banyak sekali celah-celah, peluang-peluang orang-orang untuk bisa bekerja meskipun sekolah bekerja untuk kelas menengah sekalipun. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang mau ke sini, seperti lagi kalau mau menikah akan sangat memudahkan, memuluskan jalan untuk tinggal di Jerman ya. Mau sekolah atau kuliah juga di Jerman juga memungkinkan melalui jalur beasiswa ataupun mandiri asalkan duitnya banyak. Kemudian melalui jalur au pair Mädchen itu juga akan lebih bisa juga gitu. Kalau beruntung dapat istilahnya host yang baik, bisa diperpanjang. Ada anak Indonesia waktu itu di rumah dokter ya, au pair Mädchen-nya. Nah kemudian dokter itu membantu dia untuk bisa Ausbildung di rumah sakit. Nah ini bisa juga. Kalau beruntung itu enak sebenarnya, tapi sekali lagi kembali kepada yang bersangkutan ya, bagaimana bisa menyesuaikan diri, seberapa tough ya, seberapa istilahnya gigih itu, kuat untuk bisa hidup di Jerman tanpa orang tua, dengan segala tantangan, semua harus dikerjakan sendiri, itu semua harus mandiri seperti itu. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau orang bisa menyesuaikan diri, saya yakin pasti bisa, karena toh juga banyak orang-orang asing yang datang ke Jerman yang tidak beruntung tapi karena kegigihan menjadi memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang aku berikan ini sangat bermanfaat. Intinya kalau di Jerman mau kerja di Jerman itu, kemampuan berbahasa Jerman itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu menjadi syarat utama. Meskipun saat ini belakangan ini pemerintah Jerman cukup longgar ya bagi orang-orang dari negara tertentu yang sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Jerman. Kemampuan berbahasa Jerman sepertinya agak diperlonggar dengan kemampuan berbahasa Inggris, tapi mungkin untuk tidak semua bidang ya. Untuk seperti ini aku tidak tahu persis, tetapi yang aku tahu kemampuan berbahasa Jerman yang memadai paling tidak seperti B1, B2 lah gitu. Kalau menurut aku untuk kerja menengah itu udah cukup gitu. Jadi kalau sudah mimpi mau ke Jerman, siap-siaplah bekali diri dengan kemampuan berbahasa Jerman, termasuk bila ingin bekerja sebagai
ingin datang ke Jerman sebagai Aufmerksamkeit ya, karena Aufmerksamkeit itu sebenarnya bukan pekerjaan, tetapi itu adalah bentuk ikut dalam sebuah keluarga yang di sini itu ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, kalau ketemu hostnya yang baik ya bisa jadi beruntung di sini gitu. Kalau untuk bekerja, mencari pekerjaan sendiri ya tentu saja harus mencoba mencari informasi-informasi bagaimana caranya. Kalaupun menemukan agen yang bisa membantu, hati-hati ya. Sekali lagi, agen itu tidak semuanya tulus untuk membantu memuluskan jalan untuk bisa bekerja di Eropa. Karena agen itu ya agen. Agen itu cari duit dari kliennya. Jadi kalau agen itu cuma benar-benar niatnya membantu tanpa mikirkan komersial, ya itu mungkin keberuntungan. Tetapi kebanyakan agen juga pastilah ya. Kalau istilahnya benar-benar saling menguntungkan nggak apa-apa. Kalau celakanya agen itu cuma ngambilin duit, itu yang berat teman-teman. Nah kemudian juga untuk kursus bahasa Jerman, carilah kursus-kursus yang memang sudah terakreditasi. Kan sekarang ini banyak sekali tuh ya lembaga-lembaga kursus gitu. Jadi selektif lah dalam memilih gitu ya. Aku dulu kursusnya di Goethe Institute ya. Harus aku akui Goethe Institute tuh super duper hebat. Jadi kalau teman-teman bisa kursus di Goethe Institute, hebat, yakin ya penguasaan akan benar-benar apa istilahnya terjagalah di situ. Termasuk ujiannya juga ketat sekali ya. Kurikulumnya keren gitu. Apa yang diajarkan di Goethe ketika aku di Jerman ini melanjutkan kursusku sangat relevan. Bahkan aku sendiri berpikir bahwa Goethe Institute memiliki metode mengajar yang luar biasa. Di Jerman juga ada orang yang tidak mau berusaha ya, tidak mau istilahnya tidak mau sekolah ya, sehingga mendapatkan pekerjaan yang standar ya, sehingga mereka tidak ikut Ausbildung misalnya ya ada. Jangan salah juga gitu. Tidak ikut Ausbildung sama sekali, tidak memiliki pendidikan yang memadai gitu. Jadi cuma lulus setara istilahnya sekolah pendidikan dasar gitu ya. Ya ada juga gitu. Terus bagaimana dengan pekerjaannya ya? Akibatnya tidak mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang layak gitu. Pekerjaannya cuma serabutan aja gitu. Untuk mendapatkan gaji standar tidak mungkin. Nah akibatnya ya berujung nanti ketika pensiun juga akan selalu kekurangan gitu. Tetap ada yang kayak gitu teman-teman ya. Ya tetap ada karena itu manusiawi gitu. Dan itulah juga salah satu permasalahan sehingga orang-orang yang kekurangan semacam ini nanti kan tetap juga mau tidak mau ya negara harus turun tangan kan seperti itu. Meskipun ya apa istilahnya yang aku lihat nih ya di sekitar aku, ada nih yang benar-benar lah istilahnya ya hidupnya itu ya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ketika sudah masa pensiun pun masih mencari pekerjaan tambahan dengan sebagai sopir untuk bisa membayar istilahnya kontrakan kayak gitu. Jadi ya tetap susah hidupnya ketika udah nanti pensiun. Dan itu juga mengapa orang Jerman di sini ketika mereka pensiun itu kebanyakan yang Ausbildung ini yang maksud aku memiliki gaji standar itu ketika pensiun mereka hidupnya layak. Dan satu lagi di Jerman ini biasanya laki-laki perempuan itu kedua-duanya kerja gitu. Hampir tidak ada yang namanya pasangan suami istri atau pasangan yang hidup bersama itu yang satu cuma di rumah yang satu lagi kerja. Hampir tidak ada. Rata-rata di Jerman ya, mungkin juga di Eropa di negara Eropa lain ataupun di Amerika gitu. Biasanya keduanya kerja. Sehingga ketika mereka pensiun itu benar-benar mereka menikmati hari tua dengan damai gitu. Mau traveling, mau kemana. Yang aku lihat nih tetanggaku yang udah pensiun itu ya meskipun udah pensiun ya mereka hidupnya ya tetap sejahtera aja gitu. Mobilnya ya bagus, bisa dandan rumah, bisa piknik gitu. Kayak gitu di sini. Jadi sekali lagi di sana sini yang namanya orang malas, orang yang tidak mau berusaha ada. Dan tentu saja memiliki konsekuensi hidup tersendiri ketika nanti mereka berada
di usia lanjut gitu. Dan di Jerman juga ya, orang yang PNS, pegawai pemerintah maupun non pemerintah atau pegawai swasta, dua-duanya mendapatkan pensiun. Begitu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan putus asa, selalu ada jalan menuju ke Roma bila kita mau berusaha, bila kita mau berdoa, dan tetap semangat. Demikian, terima kasih. Jangan bosan-bosan ikuti video aku. Please like, subscribe, komen. Kalau perlu juga share supaya orang-orang di sana yang mempunyai mimpi untuk bisa datang ke Eropa, ya tidak hanya ke Malaysia, Hong Kong, Singapura atau Arab Saudi, tapi cobalah datang juga ke Eropa dan mulailah untuk mengembangkan sayap keluar dari Asia gitu. Demikian, terima kasih. Sehat selalu. Bye bye.